Sip, Bu, udah Iya, kerekam. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Arni. Bu Arni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sri. Ada kabar apa nih, Bu Sri? Iya, Bu, saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu berdiskusi. Apa Bu Arni sedang ada kesibukan? Sekarang sedang ada kesibukan, Bu Sri. Silakan, Bu Sri. Bu Sri mau ngomong apa nih? Iya, Bu Sri. Bu Arni, mohon maaf ya, Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Bu Arni. Ya, Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. iya. Jadi, akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya di kelas yang malas mengerjakan tugas. Mm-mm. Jadi, dari 36 siswa saya, itu Mm-mm. terdapat 4 sampai 6 orang yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya selalu mengingatkan mereka, kemudian juga melakukan refleksi kepada anak-anak bagian mana materi yang belum mereka pahami. Namun selesai melakukan evaluasi, ternyata hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan. Sisanya pasif dan bahkan menunggu sampai tugas itu dijadikan PR. Dan ketika Mm-mm. dijadikan PR, 4 sampai 6 siswa tadi itu juga ternyata tetap tidak mengerjakan PR-nya. Iya. Baik, Bu Sri. Berarti tujuan kita pembicaraannya kali ini adalah tentang siswa yang terlambat mengerjakan PR, begitu ya, Bu Sri? Iya, Bu. Ya, Uh, baik. Kira-kira apa yang menurut Bu Sri anak-anak itu terlambat mengumpulkan tugasnya? Mungkin karena anak-anak itu menganggap remeh ya Bu ya, kemudian juga mungkin motivasinya itu kurang Ya. gitu Bu. Jadi mungkin juga dikarenakan anak-anak itu memiliki kesulitan, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Saya rasa mungkin itu menjadi beberapa alasan yang menyebabkan anak-anak itu kurang aktif dalam mengerjakan tugasnya dan tidak tepat waktu mengumpulkan tugas. Hmm, baik, kata Bu Sri tadi ada faktor yang membuat anak-anak itu tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya. Kira-kira menurut Bu Sri itu faktor apa saja, Bu Sri? Pada dasarnya sih latihan yang saya berikan itu sebenarnya untuk menguji pemahaman siswa terhadap konsep yang sudah dibahas. Mm-mm. Sejauh mana siswa itu memahami. Namun jika latihan selalu tidak dikerjakan, itu kan sepertinya memang mungkin motivasi dari siswa-siswa tersebut sangat kurang ya Bu dalam mengikuti pembelajaran. Iya, iya. Baik, Bu Sri, kalau menurut Bu Sri, murid yang ideal itu seperti apa dalam mengerjakan tugasnya? Ya, menurut saya yang ideal itu seharusnya anak-anak tentunya memiliki motivasi ya Bu untuk Ya. mengerjakan semua tugas-tugasnya. Mm-mm. Kemudian juga jika mereka mengalami kesulitan, seharusnya mereka bisa mengungkapkannya kepada saya karena saya pun sebenarnya terbuka gitu kepada anak-anak. Saya selalu mengatakan jika mereka memiliki kesulitan, mereka dapat berkonsultasi dengan saya, baik itu melalui WhatsApp ataupun mereka bisa datang ke ruangan saya.
Mmm, misalnya dalam, rank 1 sampai 10 gitu, Bu Sri menilai, anak-anak ini minat dalam membuat tugas dan belajarnya gimana? Berada di angka berapa? Oh, karena masih ada 4 sampai 6 orang yang selalu terlambat ya, Bu. Mungkin motivasi mereka ada di sekitaran nilai 6. 6 ya, Bu Sri? Berarti Iya. masih kecil ya. Kira-kira apa yang bisa Bu Sri lakukan supaya minat dan, kemauan muridnya itu membuat tugas itu meningkat? Kira-kira apa, Bu Sri? Mungkin yang bisa saya lakukan tidak bosan-bosan ya, Bu, untuk membimbing mereka, mengingatkan mereka, dan memotivasi mereka. Baik itu melalui grup WhatsApp di kelas ataupun mungkin saya bisa membentuk komunitas kelompok belajar antara rekan sejawat ya bagi para siswa, Bu, sehingga Mhm. di kelompok belajar tersebut atau komunitas tersebut mereka dapat eh, saling belajar satu sama lain ya, Bu, menjadi tutor sebaya di luar jam pelajaran tentunya. Oh, baik. Kapan rencana Bu Sri untuk melakukan, tindakan seperti itu? Rencananya saya akan mulai membentuk komunitas belajar tersebut dimulai dari minggu depan mungkin ya, Bu, karena saya juga mungkin harus melakukan tes diagnostik dulu untuk memastikan siswa-siswa yang dapat menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Gitu. Pasti, kegiatan itu menarik ya bagi siswa nantinya, Bu Sri, dan pembelajaran PPKN menjadi pembelajaran yang menarik bagi muridnya sehingga tugas-tugasnya dapat terselesaikan tepat waktu. Iya, harapan saya seperti itu, Bu Arni. Ya, mari Bu Sri, sama-sama kita berusaha untuk itu ya. Ya, Ya. saya pasti akan terus berusaha agar minat atau motivasi belajar anak-anak itu meningkat, Bu. Iya, baik. Baik Bu Sri, berarti, sudah ketemu ya solusinya? Iya Bu Andi, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mhm. Alhamdulillah dari diskusi kita kali ini saya sudah berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Mohon maaf sekali lagi Bu Arni, saya mengganggu waktunya. Iya. Dan terima kasih banyak ya Bu Arni sudah memberikan pencerahan kepada saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Sri. Nah, berarti udah ya, Bu Sri sebagai coach, saya sebagai coach sudah. Sekarang kita tukaran. Saya yang sebagai coach. Saya yang ganggu Bu Sri sekarang ya. Kita mulai Bu Sri ya. Aduh, tar dulu Bu. Nah, tarik napas dulu, stop dulu. Ah, enggak. Ya. Assalamualaikum Bu Sri. Ya, waalaikumsalam Bu Arni. Bu Sri lagi ngapain nih? Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran Bu untuk besok. Oh iya, baik Bu Sri. Boleh minta waktu Bu Sri sebentar? Ada yang mau saya bicarakan. Tentu boleh Bu, kebetulan eh, perangkat ajarnya sudah hampir selesai. Oh iya, gini Bu Sri, kemarin saya dipanggil kepala sekolah. Kepala sekolah menegur saya, eee, kalau saya, terlambat masuk ke kelas gitu Bu Sri. Nah, saya tidak menerima.
karena saya punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Gimana nih Bu Sri? Kalau boleh tahu alasan Bu Arni terlambat itu apa ya, Bu? Ini Bu Sri, saya itu kan punya anak yang baru masuk TK ya. Dan setiap pagi itu saya mesti mengantarkan anak saya dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, saya ngurusin anak saya dulu. Dan itulah yang sering membuat saya terlambat. Begitu masalahnya. Menurut Bu Arni, apakah Bu Arni telah melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Kepala Sekolah? Ya kalau melanggar kedisiplinan pasti itu memang melanggar kedisiplinan ya Bu. Tapi kan saya punya alasan seperti itu. Saya juga nggak bisa membiarkan anak saya nggak duduk pagi-pagi. Bocor. Kok ada ini ya, Bu ya? Suaranya tak kedengaran. Kita keluar, kita keluar Bu Sri. Bu Arni mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan. Eh, Mohon maaf Bu Arni, tadi Ibu mengatakan kalau Ibu sudah menghubungi kepala sekolah ketika Bu Arni mengetahui bahwa Bu Arni akan datang terlambat. Eh, saya tidak menginformasikan ke kepala sekolah Bu Sri, dan kepala sekolah tahu sendiri gitu. Oh begitu. Mungkin kalau apa namanya, kalau Ibu memiliki alasan yang jelas dan Bapak Kepala Sekolah mengetahui, mungkin Bapak Kepala Sekolah juga akan memaklumi keadaan Ibu, begitu Bu. Iya, sebenarnya Bu Sri ada sih caranya supaya saya tidak terlambat masuk sekolah. Ada adik saya yang bisa menjaga anak saya gitu kan. Mungkin itu saya harus bicara dulu ke adik saya. Jadi saya tidak sampai terlambat nantinya di pagi hari setelah ngurus anak saya, mengantarkan dan menyiapkan segala keperluannya. Baik. Lalu tadi Bu Arni sempat mengatakan bahwa Bu Arni merasa kurang menerima ya Bu karena mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, Iya, selanjutnya apa yang akan Ibu Arni lakukan begitu untuk menghilangkan keresahan Ibu tadi? ya mungkin saya akan bicara dengan Bapak Kepala Sekolah, terus terus saya juga mengkondisikan dengan adik saya supaya bisa membantu saya dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk anak saya di pagi hari dan mengantarkannya ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Bu Sri. Bagus sekali Bu, solusi yang akan Ibu ambil itu luar biasa. Saya yakin uh, solusi yang baru saja Ibu katakan itu akan mengatasi permasalahan yang sedang Bu Arni hadapi. Iya, betul Bu Sri. Mudah-mudahan itu langkah terbaik ya. Jadi selesai masalah ini sehingga saya untuk berikutnya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu Sri. Ya, syukurlah kalau Bu Arni sudah merasa lega. Iya. Lalu dari apa yang Bu Arni rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Arni lakukan untuk menjalankan rencana tersebut?
Ya komitmennya ya seperti tadi, saya berkoordinasi dengan adik saya dan saya menjelaskan ke kepala sekolah itu alasannya kemarin saya terlambat dan mudah-mudahan ke depannya saya tidak terlambat lagi. Ya, baik, itu sangat bagus sekali, Bu. Semoga, Ibu dapat, permasalahan Ibu dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui oleh rasa, resah, gelisah ya, Bu, ya. Ya, terima kasih Bu Sri. Sekarang saya sudah menemukan solusinya. Nanti akan saya lakukan apa rencana saya. Terima Baik. kasih. Iya, sama-sama, Bu Arni. Sudah ya Bu Sri. Di tadi Itu kita berapa tadi. menit nih? Iya, tadi bocor suara itu sebelumnya kan nggak ada suara ya. Jadi Mhm, kita nggak keluar dari yang utama. Setelah ini bocor baru keluar. sudah ya, Bu, ya? Su- eh, Pak Wid ada di sini kan ya? Ada. Iya. Boleh selesai rekamannya apa gimana? Kalau sudah selesai dua-duanya boleh sih. Aku stop ya. Ya udah, kita ulang. Diulang ya. Ya nggak apa-apa sih. Mulai yang saya jadi coach ya. Iya. Iya sayang. Apa? Nanti ya, ambilin. Diulang ya, Bu. Ya, silakan Bu Sri. Baik. Assalamualaikum, Bu Arni. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar nih Bu Sri? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah udah sehat nih. Iya nih, Bu Arni. Bu Arni sedang ada kesibukan. Nggak ada sih, saya cuman lagi melihat tugas-tugas saya yang lain. Ada apa nih Bu Sri? Iya, Bu. Saya ingin berdiskusi sebentar dengan Ibu, jika Ibu ada waktu. Ya, silakan. Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Saya jadi mengganggu waktu Bu Arni. Jadi begini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya di kelas yang malas mengerjakan tugas. Hmm. Eh, jadi dari 36 siswa saya itu ada 4 sampai 6 orang yang selalu terlambat Bu dalam mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah mengingatkan mereka, kemudian juga saat melakukan refleksi, saya juga selalu menanyakan kepada anak-anak materi mana yang belum mereka pahami. Namun setelah evaluasi, hanya beberapa anak saja Bu yang aktif mengerjakan. Sisanya mereka pasif dan bahkan seperti menunda-nunda untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas sampai-sampai tugas yang saya berikan itu kemudian terpaksa harus saya jadikan PR dan ketika dijadikan PR pun ternyata anak-anak ini masih tetap tidak mengerjakan latihan yang saya berikan. Oh ya, baik Bu Sri. Jadi tujuan diskusi kita hari ini apa ini? Tujuannya saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Dan saya harap setelah diskusi yang kita lakukan ini, saya mampu meningkatkan semangat anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.
Oh iya, kira-kira apa rencana Bu Sri, langkah-langkah yang akan Bu Sri lakukan untuk meningkatkan minat belajar anak itu? Oh, langkah-langkah yang akan saya lakukan mungkin di antaranya, saya akan membuat, eee, komunitas belajar ya Bu, agar anak-anak itu bisa belajar, dengan rekannya. Kemudian juga, saya akan, selalu mengingatkan mereka, untuk mengerjakan tugas tepat waktu, untuk, terus meningkatkan motivasi belajarnya, baik itu melalui WhatsApp group maupun setiap kali akhir pembelajaran dengan melakukan refleksi. Dan saya juga, bisa menawarkan kepada mereka apabila mereka membutuhkan bantuan saya, mereka bisa, menemui saya di ruangan saya selepas jam pelajaran saya, begitu Bu. Oh iya, menurut Bu Sri, idealnya siswa itu seperti apa dalam pembelajaran? Menurut saya idealnya, dalam pembelajaran tentunya siswa memiliki keaktifan. Kemudian juga, pada saat saya memberikan tugas, mereka mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan begitu Bu. Karena tujuan saya memberikan tugas tersebut kan untuk menguji seberapa paham mereka terhadap, konsep atau pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas gitu Bu, sejauh mana mereka memahaminya. Namun ketika, tugas-tugas tersebut tidak dikerjakan, sepertinya ada masalah dengan motivasi dari siswa-siswa tersebut. Ya, baik Bu Sri. Jika ada rank penilaian 1 sampai 10, menurut Bu Sri itu, minat siswa mengerjakan tugas itu berada di angka berapa? Kalau melihat kenyataan mereka seringkali terlambat mengumpulkan tugas, mungkin saya bisa memberikan penilaian, di angka 7 warni begitu. Ya, kecil juga ya Bu Sri ya. Kira-kira Iya, apa langkah-langkahnya Bu Sri, supaya nilai itu bisa naik? iya, saya sih berharap, motivasi belajar siswa itu semuanya ideal ya Bu ya, kalau bisa ada di angka 9, sehingga yang akan saya lakukan tentunya tidak akan berhenti ya Bu untuk selalu mengingatkan mereka, memotivasi mereka, dan membimbing mereka. Saya pun, eee, tidak akan keberatan untuk membantu setiap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi saya akan meluangkan waktu jika mereka, bertanya di luar jam pelajaran menghubungi saya melalui WhatsApp atau, datang ke ruangan saya, begitu. Oh iya, bagus itu ya Bu Sri ya. Terus, kapan, Bu Sri akan mulai melakukan langkah-langkah itu? Iya, mungkin langkah-langkah, tadi akan mulai saya lakukan mulai minggu depan ya Bu, karena saya juga harus, mengidentifikasi dulu, mendiagnostik dulu kemampuan anak-anak sehingga, saya bisa mendapatkan anak-anak yang memang bisa menjadi tutor sebaya bagi mereka. Kemudian juga mungkin pada saat pembelajaran di kelas, eee, karena saya menginginkan anak-anak itu lebih aktif lagi, lebih termotivasi lagi, saya mungkin akan, memberikan pembelajaran yang lebih aplikatif ya Bu, dengan kehidupan nyata mereka begitu. Dan mungkin diselingi dengan, ice breaking atau games yang berhubungan dengan pembelajaran yang sedang dibahas. Iya, bagus sekali itu rencana Bu Sri akan melakukan langkah-langkah itu. Eee, Lakukan saja Bu Sri, sepertinya itu akan bisa menghasilkan yang
lebih baik untuk minat dan kerajinan siswa untuk membuat tugas. Ya, Iya. Baik, ya. Bu. Nah, Bu Sri silakan melakukan langkah-langkah itu dan semoga hasilnya menjadi baik nantinya. Iya, terima kasih ya Bu Arni sudah mendengarkan keluh kesah saya dan alhamdulillah dari diskusi kita kali ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi dan alhamdulillah saya juga, merasa lega, begitu Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama Bu Sri, kita sharing. Terima kasih. Ya, Sudah ya Bu Sri. sebentar aku lihat rekaman aku ya Bu. Jalan. Jalan. Ya, tapi sekarang kita masuk ke uh, rolling, Mhm, coachingnya. Sudah siap Bu Sri? siap. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Arni, apa kabar? Nih, kabar baik. Bu Sri lagi ngapain nih? Ini Bu, saya sedang menyiapkan pembelajaran untuk esok hari. Oh, baik. Saya boleh minta waktu Bu Sri. Ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Sri? Oh, tentu boleh Bu, kebetulan yang sedang saya persiapkan ini sudah selesai. Alhamdulillah. Gini Bu Sri, kemarin itu saya kan dipanggil sama kepala sekolah. Kepala sekolah negur saya, katanya ini, eh, negur saya kenapa terlambat masuk kelas. Dan saya tidak terima itu ditegur oleh kepala sekolah. Gimana menurut Bu Sri ini? Kalau boleh tahu, kira-kira alasan Bapak Kepala Sekolah menegur Bu Arni itu apa ya Bu? Ya itu tadi Bu Sri, saya ketahuan apa kepala sekolah dapat laporan kalau saya terlambat masuk ke kelas ada beberapa kali gitu. Oh, begitu. Ya. Eh, Kalau boleh saya tahu, kira-kira alasan Ibu datang terlambat itu apa ya, Bu Arni? Nah itu Bu Sri, saya juga terlambat pasti ada alasannya ya. Saya Mhm. itu pagi-pagi menyiapkan segala keperluan anak saya dulu yang baru masuk TK itu. Jadi saya siapin bekalnya, terus saya antar sampai ke sekolah. Setelah itu baru saya eh, masuk ke sekolah kerja gitu. Begitu masalahnya. Kalau boleh saya bertanya, menurut Bu Arni sendiri, kira-kira dengan keadaan seperti itu, Bu Arni benar telah melakukan pelanggaran kedisiplinan atau tidak seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Kepala Sekolah? Kalau melanggar kedisiplinan, ya itu memang melanggar kedisiplinan Bu Sri. Tapi kan ada alasannya seperti tadi. Iya, Ibu memiliki alasan seperti yang sudah tadi Ibu ungkapkan. Nah, tapi apakah ketika Ibu memiliki alasan tersebut, Ibu terlebih dulu memberitahukan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau Ibu akan datang terlambat? Nah, itu dia Bu Sri. Saya nggak menyampaikan informasi ke kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah dapat laporan dari guru lainnya, seperti itu. Begitu. Nah, jadi kira-kira ke depannya langkah apa nih akan Bu Arni lakukan? Sebenarnya bisa sih ada solusinya Bu Sri. Saya punya adik yang tidak bekerja, mungkin langkah berikutnya saya akan minta tolong ke adik saya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk anak saya yang TK itu, sampai dia juga mengantarkannya ke sekolah. Ya, itu Dan solusi.
saya solusi yang tadi Ibu tawarkan itu sudah sangat bagus ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Iya, mungkin itu yang akan saya lakukan nanti Bu Sri. Baik, apakah sekarang Ibu sudah merasa lega? Iya, saya sudah dapat solusi nih dari hasil diskusi kita dan saya merasa lega sekarang. Dan saya akan melakukan langkah-langkah itu mulai besok. Baik, alhamdulillah itu ide yang sangat bagus sekali Bu, semakin cepat semakin baik. Karena semakin cepat langkah yang akan Ibu ambil tadi itu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini, sehingga nanti Ibu tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Iya, semoga begitu ya Bu Sri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya sharing. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Ari. Gimana rekamannya Bu Sri? Saya cek ya Bu. Iya. Nanti ya, ambilin. Ya, silakan Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar nih Bu Sri? Alhamdulillah, udah sehat nih. Di Bandicam aku nggak ada suaranya. Itu tadi ada suara kedengaran? Yang kedengeran cuma suara Bu Arni. Suara Waduh, aku nggak kedengeran. Aduh. Ya udah, kita mengandalkan yang ini aja Bu. yang dari Pak Wid. Iya. Suaranya Iya, Bu Arni kenceng, suaranya aku kecil banget. teknis itu kali ya, alat. Nggak tahu. Ini memang soalnya speakernya aku kan emang rusak sember. Hmm. Oh tadi Jadi, ngerekamnya Bandicam? tapi ini Hmm. direkam sih sama Pak Ud. Oh ya, ini waktu kita udah melebihi atau gimana nih Bu Sri? Bu Sri masih ada di utama nggak? Enggak, udah keluar Bu. Iya sama nih. Kita masuk ke utama lagi. Apa kita terlalu pendek percakapannya? Iya, sudah selesai Pak Wid.